Jadi saluran tegangan tinggi itu dari 35 kV sampai dengan 230 kV. Sedangkan yang ekstra tinggi atau SUTED 230 di atas 230 sampai 500 sampai 1000 kV. Jadi yang menjadi pembahasan adalah bagaimana pemasangan SUTED atau saluran udara tegangan tinggi itu sebenarnya dia menimbulkan bahaya karena tegangan yang sangat tinggi berada di eh, manusia, maka dia akan menyebabkan efek terhadap manusia. Di antaranya adalah ketinggian kawat pengantar. Jadi itu ada standarnya pengawat pengantar yang dari atas ke bawah tanah itu ada standarnya karena ini akan berefek pada medan listrik yang diakibatkan oleh penghantar tersebut. Kemudian ada penampang kawat penghantar, daya isolasi, medan listrik dan medan magnet serta corona. Sehingga dia perlu pengaturan untuk sistem transmisi dan distribusi. Saluran udara, tenaga listrik yang disalurkan lewat sistem transmisi umumnya menggunakan kawat tanpa selubung, tanpa isolasi, yang sehingga mengandalkan udara sebagai media isolasinya antar kawat antar tersebut dengan benda sekelilingnya. Hanya jarak antar kawat pun harus jauh, nah yang menjadi isolasinya adalah udara, tidak diselubung. Kemudian saluran udara di sistem ketenaga listrik PLN, contohnya di Jawa Bali menggunakan uh, saluran udara tegangan tinggi 70 kV, saluran udara tegangan tinggi 150 kV, dan 500 kV super. Ini berbicara mengenai uh, daya yang hilang di sistem transmisi. Karena di sini kita lihat bahwa semakin tinggi arus, maka akan semakin tinggi rugi-rugi dayanya. Makanya arus ini harus diturunkan agar rugi-rugi dayanya. Jadi kita berbicara mengenai transmisi, pengertian transmisi energi listrik, proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit ke gardu induk, dari gardu induk ke gardu induk lainnya. Dan direntangkan dengan tiang-tiang atau tower yang tinggi melalui isolator-isolator tumpu pada tiang atau tower tersebut. Ini dari jenis penyalurannya, ada yang 70 kV, 150, ada yang 100 kV, dan 150. Kalau bawah laut itu adalah 150 kV standarnya, yang mana kabelnya bisa dibentangkan di bawah laut. Kabel induk transmisi merupakan subsistem dari sistem penyaluran. Jadi kenapa dikatakan subsistem? Artinya ada satu sistem besar, kemudian ada bagian setelah sistem yang besar transmisi itu harus ada di gardu induknya. Dan gardu induk ini memecah lagi beban-beban itu ke bagian yang lebih kecil lagi atau pada sub-sub bagian yang lebih kecil. Saluran transmisi suatu instalasi sistem tenaga listrik yang berfungsi melayani penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit sampai ke sistem distribusi. Jadi transmisi itu bertugasnya dari uh, pembangkit sampai ke sistem distribusi. Karena biasanya pusat pembangkit itu jauh daripada pusat beban atau kota. Pusat beban itu kan di kota. Sementara pembangkitnya itu ada di eh, daerah-daerah yang jauh. Tenaga air pasti adanya di hutan, gitu kan. Maka dibuatlah sistem transmisi
karena untuk menyalurkan atau mengirimkan tenaga listrik dari pembangkit sampai ke bebannya. Nah, ini definisi pengertian penyaluran energi listrik. Ya, pada prinsipnya adalah penyaluran energi listrik yang menyalurkan listrik dari pembangkit sampai ke beban pengguna. Jadi yang tujuannya adalah bagaimana listrik yang dibangkitkan itu bisa dipakai atau digunakan oleh penggunanya. Dan saat ini masih menggunakan sistem transmisi pakai kabel. Walaupun di kerancangan ataupun penelitian-penelitian mulai ditemukan untuk yang tanpa menggunakan kabel. Nah, ini standar besaran tegangan untuk tegangan transmisi 66 kV, 70 kV, 130 kV, 150 kV, 255, 45 kV, 275 kV, 350 kV, 500 kV, bahkan 1100 kV, 1300 dan 1500 kV. Ini standar-standar tegangan transmisi. Kemudian arusnya ada arus arah, DC, dan arus bolak-balik. Kemudian cara penyalurannya, ada yang overhead line atau saluran udara, ada yang underground cable atau dari bawah tanah, kemudian ada yang submarine cable atau saluran bawah laut, kemudian gardu induk tegangan ultra tinggi dan gardu induk tegangan ekstra tinggi. Dan ada gardu hubung, pusat pengatur beban, dan lain-lainnya. Sistem penyaluran transmisi di Indonesia ada yang 70 kV, 150, 205, dan 500 kV. Di Sumatera Utara sendiri ada yang sudah sampai 500 kV ya, yang untuk interkoneksi. Dan jenis arusnya yang digunakan standarnya adalah arus searah. Walaupun juga ada arus bolak-balik, harus standarnya adalah arus bolak-balik atau AC. Kemudian ada juga yang menggunakan sistem arus searah, tapi itu biasanya untuk daerah-daerah terpencil. Jenis dan ruang lingkup penyaluran, ada saluran udara tegangan tinggi, saluran kabel tanah tegangan tinggi, kemudian kabel bawah laut atau submarine, kemudian gardu induk, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada sistem interkoneksi tadi seperti kita bahas di awal tadi, adalah sistem penyaluran tenaga listrik dari pembangkit-pembangkit sampai ke distribusi-distribusinya, sampai ke beban-bebannya. Gardu induk ada biasanya dipasang untuk dia di pinggir jalan sebelum suatu kota atau di pinggir kota. Ialah yang akan nanti menyalurkan beban aliran listriknya sampai ke beban-bebannya atau ke rumah-rumah atau ke pabrik-pabriknya. Ada juga untuk daerah yang kota-kota yang sempit itu menggunakan gas insulated switchgear atau SF6. Kemudian ada pusat pengatur beban atau unit pengatur beban UPB dipasang di daerah-daerah yang jaringannya telah terinterkoneksi, area pelayanan luas, dan beban yang dilayani besar, contoh P3B dan UPB yang ada di sistem Jawa, Madura, Bali. Tujuannya adalah untuk pengaturan beban maupun melakukan manuver beban yang terjadi di sistem. Misalnya jika terjadi gangguan di sistem bangkit atau sistem transmisi. Jadi tujuannya ada pusat pengatur beban ini adalah dia untuk mengatur kalau terjadi kekurangan daya pasokan, dia akan mengatur mana yang akan dimatikan, mana juga yang tetap dipertahankan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi drop
eh, pelayanan pembangkit secara keseluruhan. Jadi diatur mana yang harus dimatikan dan tetap dihidupkan. Itulah fungsi dari unit pengatur beban. Kemudian secara teknis pembangunan dan pengembangan sistem penyaluran tenaga listrik itu tidak menimbulkan bahaya apa-apa ya. Hanya saja masalahnya muncul kalau pembangunan sistem transmisi itu berada di pemukiman yang pakai penduduk, kemudian juga dekat dengan uh, terlalu rendah. Tapi standarnya kan ada bahwa jarak daripada uh, kabel dengan masyarakat itu harus cukup. Supaya apa? Supaya tidak terjadi induksi medan listrik pada uh, pemukiman penduduk tersebut. Jadi dipasang tinggi, kemudian juga pemasangannya biasanya tidak melalui area area penduduk. Lagi sekarang sistemnya udah otomatisasi semua, maka pengaturan beban pada sistem tenaga listrik itu sudah bisa terpantau dengan baik. Bahkan rugi-rugi daripada membangkit tenaga listrik itu bisa terpantau dengan baik. Karena sistemnya sekarang udah remote, jadi bisa dilihat dari jauh. Misalnya tegangan di pembangkit berapa, tegangan di gardu induk berapa, tegangan di konsumen berapa. Semua bisa terpantau dengan sistem remote. Ini sistem transmisi 150 dan 500 kV. Jadi kalau beban yang sudah sangat banyak seperti Jawa Bali ini, maka dia transmisikan dengan transmisi 500 kV. Karena jaraknya juga sangat sangat jauh di Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Karena dia harus menggunakan tegangan lebih tinggi supaya rugi-rugi daripada eh, pembangkitan juga, rugi-rugi dari transmisi juga akan bisa ditekan secara lebih rendah. Ini gambar sistem transmisinya, ini juga menaranya, gambar standar menara yang eh, digunakan ya di Indonesia. Ini tower Sotet 500 kV dipasang juga di daerah yang tidak ada penduduknya sebenarnya, kecuali daerah-daerah persawahan seperti ini gitu kan. Ini model tiang atau menara daripada saluran udara tegangan tinggi. Ada banyak modelnya, tujuannya tetap sama sebenarnya untuk menghindari rugi-rugi pada apa pada saluran transmisi, yaitu berupa rugi-rugi induktansi dan kapasitansi. Jadi kalau rugi-rugi resistansi dia hanya akan diperoleh dengan uh, memodifikasi bahan atau jenis daripada penghantar tersebut. Jadi yang underground, bawah tanah, pemasangannya seperti ini. Ada yang juga kabel bawah laut yang submarine tadi. Jadi semuanya ini ada standar pemasangannya, kedalaman juga ada standarnya,
berapa kita harus pasang standar eh, kedalaman menghantar di bawah tanah tersebut. Itu juga dengan yang di bawah laut. Oke, saya kira demikian ya untuk bahan kita. Nanti bahan ini saya share ke grup aja untuk lebih memperjelaskan, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Jelas bahwa jenis-jenis daripada sistem transmisi atau distribusi itu dapat kita lihat dari materi atau bahan ini. Tapi namun secara detailnya tentunya kita harus belajar lagi mengenai sistem transmisi dan distribusi. Oke, sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, itu pembangkit swasta itu sistem pengiriman salurannya itu kemana, Pak? Apakah mereka tetap mengirimnya ke PLN atau kemana, Kak, pembangunannya ke masyarakat, Pak? Jadi ada dua pembangkit swasta ini yang eh, ada yang namanya captive power atau memang digunakan untuk keperluan industri mereka sendiri. Jadi kalau Anda lihat mungkin captive power itu seperti di plaza-plaza, di komplek, itu boleh mereka menggunakan pembangkit sendiri, kemudian mereka salurkan ke rumah-rumah. Tapi tentunya dengan izin dari PLN, ada standar lah, standar yang dikeluarkan oleh PLN, karena yang mengelola sistem listrik kita kan PLN. Nah, ada juga yang kalau memang mereka bisnisnya membangkit, itu dikirimkan ke PLN. PLN yang menjualnya kepada masyarakat. Mereka jual kepada PLN, PLN yang menjual ke masyarakat. Contoh misalnya kalau kita punya pembangkit mikrohidro, tenaga air, atau mini hidro lah, mini hidro yang sampai 5 megawatt. Kemudian itu kita salurkan, kita cantolkan di gardu induk. Induk, hingga dari gardu induk tadi bisa kita jual itu ke ini ke gardu distribusi yang lain. Ada juga mungkin yang dicantolkan ke distribusi, tapi biasanya PLN meminta dicantolkan di gardu induk yang tegangan 150 kV. Jadi kalau tidak salah itu ada harga-harga tertentu yang dipatok oleh PLN jika kita itu mensuplainya di distribusi misalnya 20 kV. Itu biasanya harganya lebih rendah. Tapi kalau kita mensuplainya di transmisi di 150 kV di gardu induk, maka harganya akan lebih mahal mereka ambil. Jadi bisa mereka gunakan sendiri, bisa juga mereka supply ke jaringan PLN. PLN yang menjualnya. Jadi mereka tinggal transaksi dengan PLN, berapa yang mereka kirim, yang menjual urusan menjual ke masyarakat, urusan PLN seperti itu. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Baiklah, kalau tidak ada lagi, nanti bahannya saya kirimkan. Uh, Silakan dibaca untuk referensi dan pengetahuan daripada adik-adik semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri dengan ucapan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Halo.